Halo teman-teman, saya Juita Fatin Azahri dengan NIM 1735228. Program studi D3 Administrasi Perkantoran kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai korespondensi dalam manajemen perkantoran. Untuk materi pembahasan kita kali ini adalah konsep korespondensi dan penggolongan serta karakteristik surat. Pertama-tama, kita akan membahas materi mengenai konsep korespondensi. Menurut teman-teman, apa sih konsep korespondensi itu sendiri? Untuk mengetahui lebih jauh materi mengenai konsep korespondensi, yuk simak penjelasan berikutnya. Bidang komunikasi organisasi dalam sistem kegiatan perkantoran dengan bentuk tulisan diantaranya adalah korespondensi atau surat menyurat. Komunikasi tertulis ini sangat penting dalam suatu organisasi perkantoran karena merupakan suatu rangkaian aktivitas komunikasi verbal mulai dari penyusunan, penulisan, pengiriman, sampai kepada pesan tersebut diterima oleh audiens atau penerima surat. Proses surat menyurat atau korespondensi dalam manajemen perkantoran merupakan cara untuk mengirimkan pesan tertulis kepada audiens internal maupun eksternal. Dalam hal ini, atasan ataupun pihak lain. Menurut Rusdiana N. Zakia tahun 2014, korespondensi yang disusun harus memperhatikan berbagai unsur agar menghasilkan komunikasi verbal yang efektif. Penjelasan selanjutnya adalah konsep korespondensi menurut para ahli. Menurut Rusdiana N. Zakia tahun 2014, koresponden dalam manajemen perkantoran adalah orang yang berhak atau mempunyai wewenang menandatangani surat baik atas nama perorangan maupun kantor. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu pengertian dari surat? Nah, untuk pengertian surat, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas yang bertulis secari kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Lalu, untuk penjelasan pengertian surat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, surat adalah yang bertuliskan atau alat untuk menyampaikan sesuatu maksud secara tertulis. Selanjutnya, menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Pengertian berikutnya itu ada pengertian menurut Djoko Purwanto. Menurut Djoko Purwanto, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Kemudian dapat disimpulkan bahwa surat merupakan sarana komunikasi dalam bentuk tertulis. Berikutnya, ada penjelasan mengenai fungsi dari surat. Untuk fungsi-fungsi dari surat itu tersendiri, yang pertama itu ada sebagai alat bukti autentik. Fungsi surat yang kedua yaitu sebagai alat pengingat. Fungsi surat yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi historis. Fungsi dari surat yang keempat yaitu pedoman untuk bertindak. Fungsi dari surat yang kelima yaitu jaminan keamanan. Fungsi dari surat yang keenam yaitu sebagai duta atau wakil organisasi.
Fungsi yang surat ketujuh yaitu sebagai barometer kemajuan. Selanjutnya adalah materi mengenai tujuan surat. Apa sih tujuan dari surat itu tersendiri? Yang pertama yaitu menyampaikan informasi, yang kedua memperlancar arus komunikasi, yang ketiga sebagai menyampaikan maksud dan tujuan penulis, yang keempat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai kriteria surat yang baik. Untuk kriteria surat yang baik yaitu pertama, penggunaan kertas surat yang tepat. Yang kedua, penggunaan bentuk surat yang standar. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Yang keempat, penggunaan gaya bahasa yang lugas. Yang kelima, tata bahasa jelas, sopan, dan hormat. Yang keenam, penyajian fakta yang benar dan lengkap. Yang ketujuh, penggunaan singkatan hanya untuk yang lazim dipakai. Yang kedelapan, penggunaan kata-kata umum dalam masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai bahasa surat. Untuk penjelasan mengenai bahasa surat, yang pertama itu bahasa surat harus sederhana, harus sopan, harus menarik. Dan penjelasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi surat. Untuk klasifikasi surat, yaitu terdiri dari yang pertama, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, surat dibagi menjadi surat pribadi, surat dinas, surat niaga, Untuk klasifikasi surat berdasarkan wujudnya, yaitu seperti ada kartu pos, warkat pos, surat bersampul, memorandum, nota dinas. Selanjutnya yaitu klasifikasi surat berdasarkan keamanan isi. Yang pertama ada surat sangat rahasia, yang kedua ada surat rahasia, yang ketiga ada surat confidential. Untuk berdasarkan klasifikasi surat berdasarkan jumlah penerima surat, yaitu yang pertama ada surat perorangan, yang kedua surat edaran, yang ketiga surat pengumuman. Dan di sini terdapat bagian-bagian surat. Kalian bisa melihat bagian-bagian surat ini di video. Ada kepala surat, pembuka surat, isi surat, dan penutup surat. Yang keempat, penjelasan selanjutnya mengenai kertas surat. Untuk kertas surat ini terdiri dari kertas HVS atau bond paper, kertas stensil, kertas airmail paper, kertas doorslack, kertas union skin, kertas bergaris. Dan untuk ukuran kertasnya terdiri dari letter, tabloid, legal, eksekutif, A3, A4, dan lain sebagainya. Dan untuk bentuk-bentuk surat itu terdiri dari yang pertama ada full block style. Yang kedua, block style. Yang ketiga, semi block style.
Yang keempat, identity style. Yang kelima, hanging paragraph. Yang keenam, official style. Yang ketujuh, surat resmi. Selanjutnya ada lipatan surat. Lipatan surat terdiri dari yang pertama yaitu lipatan standard fold. Kedua, lipatan low standard fold. Yang ketiga, lipatan surat low accordion fold. Yang keempat, lipatan surat accordion fold. Yang kelima, lipatan surat parallel double fold. Yang keenam, lipatan surat French fold. Yang ketujuh, lipatan surat single fold. Yang kedelapan, lipatan surat baronial fold. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dan keunggulan surat menyurat. Untuk fungsi dari surat menyurat, menurut Suyatni dan Aulia tahun 2014, surat memiliki 7 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai bukti tertulis yang otentik. Yang ketiga, sebagai alat mengingat jika diperlukan sewaktu-waktu. Yang keempat, sebagai alat untuk mewakili organisasi. Yang kelima, sebagai alat untuk pedoman atau dasar untuk bertindak. Yang keenam, sebagai keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu. Yang ketujuh, sebagai bukti historis dari suatu kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan riset bagi yang membutuhkannya. Untuk pembahasan selanjutnya nih teman-teman, kita akan membahas mengenai keunggulan dari surat menyurat. Apakah teman-teman sudah pada tahu belum apa saja nih keunggulan surat menyurat itu sendiri? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai materi dari keunggulan surat menyurat, yuk langsung saja kita memulai untuk pembahasan materi selanjutnya. Untuk kegiatan dari keunggulan surat menyurat itu sendiri, teman-teman, ada 4 keunggulan dari surat menyurat itu sendiri. Yang pertama, lebih hemat dibandingkan telepon bila harus bertatap muka. Yang kedua, menjamin rahasia dan ketepatan isi. Yang ketiga, lebih formal. Dan yang keempat, yaitu hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara lisan dapat ditulis dengan surat dan dengan lebih leluasa. Setelah teman-teman menyimak penjelasan untuk keunggulan dari surat menyurat, sekarang kita beralih untuk membahas materi mengenai penggolongan dan karakteristik dari surat itu sendiri. Yuk langsung saja kita memulai untuk pembahasan mengenai penggolongan dan karakteristik surat. Sebelum saya menjelaskan mengenai penggolongan dan karakteristik dari surat itu sendiri, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai apa itu pengertian dari penggolongan dan karakteristik dari surat. Berikut ini adalah pengertian dari penggolongan dan karakteristik surat menurut para ahli yang akan saya jelaskan.
Surat dapat dibedakan berdasarkan asal, sifat, tujuan, cara pembuatan, dan cara pengiriman. Menurut Rusdiana N. Zakiyah tahun 2014 dan Suyatni N. Aulia tahun 2014, surat dapat digolongkan menjadi 6 kelompok, yaitu untuk penggolongan dan karakteristik surat, yang pertama yaitu berdasarkan wujud. Untuk penggolongan dan karakteristik surat berdasarkan wujud, diantaranya adalah yang pertama ada kartu pos. Kartu pos yaitu media berupa kertas karton yang berukuran 15 cm dikali 10 cm. Bagian depan untuk menulis nama atau alamat pengirim dan penerima. Bagian belakang untuk menulis berita-berita yang disampaikan. Yang kedua ada surat bersampul. Surat bersampul adalah surat-surat yang isinya atau beritanya ditulis pada kertas lain, kemudian kertas surat tersebut dimasukkan ke dalam sampul atau amplop. Yang ketiga ada surat terbuka. Surat terbuka adalah surat-surat yang isinya dapat dibaca oleh umum. Contohnya, surat dari pembaca untuk sebuah instansi melalui redaksi surat kabar, majalah, atau tabloid. Yang keempat, ada surat tertutup. Surat tertutup adalah surat-surat yang dikirimkan kepada alamat tertentu dan isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang kelima, ada memorandum. Memorandum dan data nota memorandum adalah satu alat komunikasi berupa surat-surat di lingkungan internal kantor yang penyampaiannya tidak resmi dan digunakan secara internal dalam lingkungan kantor. Untuk penggolongan dan karakteristik surat yang kedua yaitu berdasarkan pemakai. Nah, untuk penggolongan dan karakteristik surat berdasarkan pemakai ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama surat pribadi. Surat pribadi yaitu surat-surat yang bersifat kekeluargaan berisi masalah keluarga, contohnya tentang keuangan, kesehatan, dan keluarga. Yang kedua ada surat dinas atau surat resmi. Surat dinas atau surat resmi yaitu surat sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan atau perkantoran. Nah, yang ketiga ini ada surat niaga. Surat niaga adalah surat yang berisi tentang perdagangan yang dibuat oleh perusahaan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah penggolongan dan karakteristik surat berdasarkan kegiatan. Yang pertama yaitu terdiri dari kegiatan internal. Kegiatan internal ini terdiri dari di dalam organisasi. Nah, yang kedua ini berdasarkan kegiatan eksternal, yaitu kegiatan yang ada di luar organisasi. Selanjutnya yaitu penggolongan dan karakteristik surat berdasarkan sasaran yang dituju, terdiri dari surat biasa dan surat edaran. Nah, untuk surat biasa ini yaitu surat yang dikirim kepada satu organisasi tertentu atau kepada seseorang. Yang kedua itu ada surat edaran. Surat edaran adalah surat yang dikirim kepada beberapa pejabat atau orang tertentu. Selanjutnya adalah penjelasan untuk penggolongan dan karakteristik surat berdasarkan isi atau tujuan penulisan, terdiri dari surat pemberitahuan, surat perintah, surat permohonan, surat peringatan, surat panggilan, surat pengantar, surat keputusan, surat perjanjian, dan surat penawaran. Untuk penjelasan penggolongan dan karakteristik surat yang terakhir, yaitu penggolongan dan karakteristik surat berdasarkan sifat. Yang pertama ada surat sangat segera, yang kedua ada surat segera, yang ketiga ada surat biasa.
Nah, untuk penjelasannya yang pertama itu surat sangat segera. Surat sangat segera atau surat kilat adalah surat yang harus dikirim sangat segera atau kilat pada kesempatan pertama, sebab penerima harus segera menanggapi dan menyelesaikannya. Yang kedua itu ada surat segera. Surat segera adalah surat yang secepatnya diselesaikan, tetapi tidak perlu pada kesempatan yang pertama, namun segera dikirimkan supaya mendapatkan tanggapan dan penyelesaian dari pihak penerima. Yang ketiga ada surat biasa. Surat biasa adalah surat yang tidak perlu tergesa-gesa untuk penyelesaiannya karena tidak perlu mendapat tanggapan secepatnya dari penerima. Untuk penjelasan materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik surat yang baik. Menurut Suyatni and Aulia tahun 2019, karakteristik surat yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi yang jelas. Yang kedua, nada niat baik. Yang ketiga, format yang tepat. Nah, untuk penjelasannya, saya akan menjelaskan satu persatu untuk materi mengenai karakteristik surat yang baik. Yang pertama, ada isi yang jelas. Isi yang jelas merupakan ide dipisahkan ke dalam paragraf, kalimat pendek, bahasa yang jelas, kalimat lugas langsung ke pokok persoalan, menarik, dan sopan. Yang kedua adalah nada niat baik. Nada niat baik ini adalah nada baik adalah perasaan positif yang pembaca memiliki terhadap seseorang atau suatu organisasi. Tekanan perspektif Anda, uraikan manfaat bagi pembaca, peka terhadap kata-kata yang baik, bias gender, ras, usia, atau cacat tubuh, bingkai ide secara positif. Nah, yang ketiga ini format yang tepat. Untuk format yang tepat, dalam format surat mencerminkan ketelitian dan pengalaman penulis. Beberapa model seperti block style, modified, block style, tidak rata kanan meningkat keterbacaan. Oke, sekian pembahasan materi mengenai dari saya mengenai korespondensi dalam manajemen perkantoran. Thanks for watching.